Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Kiranya tetap Anda merasakan perlindungan dan kasih Tuhan yang tidak berhenti. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara sekalian, hari ini saya akan mengajak Anda memikirkan tentang satu topik. Judulnya adalah arus kegembiraan. Maksudnya apa? Dalam hidup kita berpikir kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, maka Tuhan itu pasti baik. Kalau kita dapatkan apa yang kita rindukan, kita kejar dan kita dapatkan sebagai prestasi, kita akan merasa senang. Tapi apakah benar seharusnya begitu? Henry Nouwen mengatakan di dalam hidup memang bisa ada up and down. Ada saat kita seakan-akan di atas gelombangnya keras. Tetapi sadarkah kalau itu laut begitu keras gelombangnya, di bawah itu sebenarnya ada satu arus. Arus itu begitu kuat, begitu tenang, begitu dalam. Itu yang disebut sebagai arus kegembiraan. Dari mana cara berpikir itu? Pendapat itu. Di dalam Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, bergembiralah di dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan padamu semua yang membuat kau senang. Artinya apa? Artinya, di dalam tengah susah, sedih, sakit, rugi, dilukai orang apapun juga, kita harus tetap bergembira, tidak membiarkan semua itu menenggelamkan karena kita mau mengalir, kita mau terapung karena arus yang begitu kuat, arus gembira di dalam Tuhan. Maksudnya apa di dalam Tuhan? Di dalam Tuhan berarti kita menyadari hidup ini adalah pemberian Dia. Kita punya hari besok itu karena pemberian Dia. Kita lahir karena Dia. Karena jodoh juga kita dapatkan satu yang indah karena Dia. Kita bisa bernafas karena Dia. Kita bisa bekerja karena Tuhan. Semua itu punyanya Tuhan, saudara. Pasangan, anak, orang tua, pekerjaan, nafas kita, kesehatan kita, umur kita. Dari awal, pertengahan sampai akhir, semua punya Dia yang diberikan kepada Dia. Kalau kita menyadari itu, kita menyadari apa yang kulakukan ini dilakukan di dalam kerangka buatan Dia. Dengan Dia yang memegang semua. Kita hidup di dalam Dia. Maka dengan kesadaran itu, maka kita menyadari kalau ada kesusahan, ada penderitaan, ada sesuatu yang membuat putus asa. Sebenarnya ini adalah upaya Tuhan untuk mengingatkan kita siapa diri kita. Bahwa kita ada di dalam Dia dan semua itu jangan membuat kita lalu terlena, tapi justru merangkul Dia lebih dekat. Dan di situ kita akan merasakan banyak hal-hal yang tidak biasa, yang indah, yang begitu luar biasa, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka kita mengatakan, ya beda ya hidup di dalam Dia daripada hidup sendiri. Dengan itu, dengan menyadari itu senantiasa apapun terjadi, maka akhirnya Tuhan akan memberikan kegembiraan pada kita. Kegembiraan dalam kita itu bukan kegembiraan yang kita sukai dapat saja, tapi kegembiraan itu karena kita bisa melihat apapun terjadi ini tidak lepas dari Dia. Bagaimana Pak kalau ada kematian, ada kesedihan, saudara, kalau ada kematian memang sedih, kita kehilangan. Tapi mungkinkah kita juga lihat di sisi lain bahwa semua yang kita kasih yang diambil pulang oleh Tuhan sebenarnya sudah dibebaskan daripada apa yang harus kita derita. Masih harus kita derita, masih kita harus risaukan. Dia sudah di dalam tangan yang enak, pelukan yang indah. Itu bicara kematian. Bagaimana kalau sekarang lagi susah Pak, utang saya banyak, di rumah ribut mulu, saya diperlakukan kayak gini. Bisakah kita juga melihat kalau ini dalam kerangka kita di dalam Dia, Tuhan membiarkan ini terjadi karena Dia ingin kita melihat. Dalam keadaan ini, jangan coba atasi hanya sendiri. Ada kuasa Dia yang kita bisa minta. Ada kasih Dia tempat kita bersandar. Dan bagaimana masa lalu kalau saya bikin salah, saya menyesali, saya sedih. Jangan khawatir, di dalam Dia juga, Dia bisa mengampuni. Dia bisa mengerti, melegakan kita. Jangan menghakimi diri lebih daripada yang Tuhan lihat diri kita. Maka demikian saudara-saudara kita mengerti, bergembiralah di dalam Tuhan. Bergembiralah dalam satu kerangka pikir bahwa semua ini hidup adalah titipan. Dan di dalam titipan kita berikan kesehatan, diberikan teman, keluarga, pekerjaan. Begitu banyak, tapi terutama diberikan penyertaan dan limpahan berkatnya.
Maka saudara, dengan demikian kita akan lebih bisa bersuka cita. Ketika dapat hal kecil pun kita sukacita luar biasa. Ketika dapat teman yang kelihatannya juga bikin pusing, kita bersuka cita. Ketika anak kita menimbulkan banyak masalah, itu pun kita bersuka cita. Ketika pasangan itu membingungkan, kita pun tetap bersuka cita. Karena semua itu pemberian Tuhan yang akan mengembangkan diri kita, membuat kita lebih dekat dan bersandar pada Dia. Saudara, maka orang-orang seperti itu dalam arti kamu akan merasakan gembira di dalam hatimu karena kamu akan merasakan berkat dalam hal kecil sekalipun. Nah, maukah saudara-saudara setelah mendengar ini hidup seperti itu? Bergembiralah di dalam Tuhan. Bukan di dalam suksesmu, bukan di dalam prestasi, prestise, atau pengakuan orang padamu, tapi di dalam Tuhan. Saudara, ada arus yang sangat kuat. Kalau kapal kita goncang, gelombang itu saudara, ada arus yang tenang di bawah yang sangat kuat. Yang ketika Anda kecemplung pun akan terseret kembali ke pantai, ke tempat yang indah. Tuhan berkati Anda.